Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Fana Khanis Azhara dan Rizkin Sabila Nurul Ulya akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Dilatar belakangi dengan menulis sebagai salah satu keterampilan dalam bidang bahasa merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan tulisan mempunyai kevalidan yang lebih kuat dari sesuatu yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Tulisan ini akan tetap ada dan tidak berubah, berbeda dengan sesuatu yang dibicarakan dari mulut ke mulut, terkadang ditambah dan dikurangi sehingga kebenarannya sulit untuk dipastikan. Kredibilitas sebuah tulisan, terutama karya ilmiah, dipengaruhi oleh sumber yang dijadikan rujukan. Dengan kata lain, semakin baik rujukan akan semakin baik pula kualitas dari karya ilmiah tersebut. Namun, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam menulis kutipan dan rujukan. Rujukan dan kutipan dalam karya tulis disebut dengan notasi ilmiah. Yang akan dibahas kali ini, yang pertama, pengertian notasi ilmiah. Yang kedua, macam-macam teknik penulisan notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah terdiri dari dua kata, notasi dan ilmiah. Notasi merupakan catatan pendek yang perlu diketahui atau untuk mengingatkan sesuatu. Adapun ilmiah artinya bersifat ilmu. Adapun istilah notasi ilmiah digunakan untuk pencantuman sumber rujukan yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Macam-macam teknik penulisan notasi ilmiah. 1. Kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik, yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Macam-macam kutipan. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Contohnya seperti di bawah. 2. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya dipisah dari teks yang mendahulunya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi atau 1,5 spasi dengan indeks dari margin kiri 7 ketuk. Contohnya seperti di samping. C. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Metode kutipan ini adalah untuk menyerap intisari atau maksud dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau mengubah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, kutipan tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat, serta dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. 2. Footnote, body note, endnote, dan daftar pustaka. A. Footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan, serta nama pengarang atau penulis tidak dibalik. 1. Nomor footnote. Footnote atau catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan dengan menggunakan angka Arab kecil 1, 2, 3, dan seterusnya yang diketik naik setengah spasi. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai dengan selesai dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. 2. Bentuk footnote. Dalam footnote, urutan penulisannya ada beberapa macam cara. Namun di sini hanya disebutkan 2 macam cara sebagaimana yang sering digunakan di mayoritas perguruan tinggi. Cara pertama urutannya adalah nama pengarang, nama buku, nomor jilid buku jika ada, nama kota tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit, tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks, titik, seperti di bawah contohnya. 3. Footnote yang berkaitan dengan jumlah dan nama pengarang. A. Pengarang 1 orang. Lihat contoh di menit sebelumnya.
B. Pengarang 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. C. Jika pengarang lebih dari 3 orang, yang dicantumkan hanya nama pengarang pertama dan di belakangnya ditulis et al. Atau di kakak et al. Asalnya dari et alia, artinya dengan orang lain. 4. Ibid, opsid, dan loksid. A. Ibid. Ibid kependekan dari ibiden, artinya pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, atau berbeda dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela oleh sumber lain. B. Opsid. Opsid kependekan dari oper citato, yang artinya dalam karangan yang telah disebut atau dikutip dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, tetapi halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. C. Losid. Losid kependekan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut atau dikutip digunakan apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. B. Body note. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelumnya bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada body note, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menulis nama akhir pengarang. 3. Mencantum tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. 4. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. C. Endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dari nomor halaman di dalam kurung, dan akhir diberikan titik. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab simpulan. Penulisan daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca apapun, dan dituliskan di tengah-tengah kertas dengan jarak dari pinggir atas sekitar 4 cm. Dalam daftar pustaka harus dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan sebagai acuan atau landasan penyusunan karya ilmiah maupun yang hanya dijadikan sebagai bahan bacaan. Di artikel, baik yang disadur dari majalah maupun surat kabar, makalah, skripsi, disertasi, buku, diktat, dan antologi. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis sesuai nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah nama penulis titik, tahun terbit titik, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring titik, kemudian kota tempat terbit buku titik 2, nama penerbit titik. Contohnya seperti di bawah. A. Jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemah, setelah judul buku disebutkan edisi terjemah oleh titik-titik di dalam kurung. Dalam edisi terjemah, tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemah. Seperti contoh di bawah. B. Jika buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting seorang editor antologi, judul artikel itu diapit dalam petik ganda tanpa garis bawah. Contoh seperti yang ada di bawah ini. Jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi, judul itu tidak perlu digaris bawahi, putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkannya di antara dua tanda petik ganda. Contoh seperti yang ada di bawah ini. D. Jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal,
Judul artikel tidak perlu diberikan garis bawah atau dicetak miring, tetapi diapi tanda petik ganda. Sedangkan yang digarisbawahi atau dicetak miring adalah nama majalah atau jurnal dengan didahului kata dalam. Contohnya seperti di bawah. E. Jika sumber acuan itu berupa artikel yang diambil dari koran atau surat kabar, judul artikel diapit tanda petik ganda sebagaimana artikel yang diikuti dari majalah. Sedangkan nama surat kabar diberi garis bawah dan didahului kata dalam, seperti contoh yang ada di bawah. F. Jika sumber acuan berupa hasil wawancara atau interview, contohnya seperti yang ada di bawah. G. Jika terdapat beberapa buku yang ditulis oleh seseorang yang sama, nama penulis ditulis yang pertama, sedangkan di bawahnya cukup ditulis contoh seperti yang ada di bawah ini. H. Jika bersumber dari website, disusun dari nama penulis jika ada, judul artikel dalam tanda petik, koma, alamat email, tanggal, bulan, dan tahun diakses, titik. Contohnya seperti di samping. I. Jika bersumber dari kitab suci Al-Quran, kutipan dari Al-Quran dilakukan dengan cara menuliskan kata Al-Quran, ditulis biasa tidak miring, koma, nomor surat, titik 2, nomor ayat, dan titik. Jika dalam satu nomor catatan kaki terdapat 2 atau lebih kutipan Al-Quran dari ayat yang berbeda tapi surat yang sama, maka sebelum ayat berikutnya dipisahkan dengan koma. Apabila ada 2 surat atau lebih dalam satu nomor footnote, maka surat yang lebih dulu harus didahulukan, lalu surat berikutnya dan seterusnya, sehingga runtut. Contohnya seperti di bawah. Dalam penulisan daftar pustaka, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang, yaitu sebagai berikut. A. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan. B. Penulisan nama pengarang atau penulis, baik dari kalangan Indonesia maupun penulis buku asing dibalik. C. Nama penulis yang berbahasa Arab harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin dengan mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin seperti halnya judul. D. Nama penulis buku yang terdiri dari 2 atau 3 orang ditampilkan semua. Untuk nama penulis yang dibalik, hanya nama penulis pertama. E. Nama penulis yang lebih dari 3 orang yang ditulis penulis pertama, kemudian koma et al. Atau DKK yang berarti dan kawan-kawan atau dan lain-lain, misalnya Abound et al. F. Penulis yang menulis lebih dari 1 buku yang ditulis buku yang paling awal diikuti tahun berikutnya dengan penulisan seperti yang pertama. G. Jika dalam buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang dicantumkan tanpa tahun. Dari penjabaran tadi, kesimpulannya adalah notasi ilmiah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah, karena merupakan sesuatu yang sangat esensial. Notasi ilmiah digunakan untuk pencantuman sumber rujukan yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan. Di dalam bagian notasi ilmiah ada kutipan, footnote atau catatan kaki, body note, endnote, dan daftar pustaka yang tentu dalam penulisannya memiliki ketentuan tertentu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.